Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aktif crochet. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian tentang my trick crochet hack episode 3. Jadi hack ini adalah sejenis trik atau ide yang bisa dipakai untuk mempermudah ketika kita merajut. Semua trik yang aku share ini adalah trik-trik yang biasanya aku pakai. Pokoknya bisa buat bikin merajut kalian lebih mudah dan lebih menyenangkan. Apa aja triknya? Yuk kita langsung lihat aja. Oke, sekarang aku bakal tunjukin dulu. Yang pertama gimana caranya untuk menghubungkan dua benang dengan cepat. Di sini aku pakai dua warna yang berbeda biar lebih jelas kelihatan di mana nanti bikin simpulnya. Nah, di sebelah kanan ini aku punya benang warna merah, sama di sebelah kiri punya benang warna hijau. Nanti yang bakal banyak dibikin digerakin itu adalah yang warna hijau ya, yang benang sebelah kiri. Jadi caranya gampang aja, cepat banget kayak gini. Jadi benangnya di posisinya berlawanan kayak gini ya. Terus yang digerakin benang yang sebelah kiri alias yang warna hijau. Yang merah ini diam aja. Kita bikin lilitkan 3 kali. Ini 1 2 3 kayak gini. Terus bikin simpul lagi. Ini di antara ujung dua benangnya. Yang warna hijaunya ini posisinya di atas ya. Bikin simpul 1 kali kayak gini. Jadi kelihatan kayak gini kan, tinggal ditarik aja langsung. Yang warna merah ketemu merah lagi, sama warna hijau ketemu di sisi hijau lagi. Ini tinggal ditarik aja sekuat mungkin. Ini ikatannya udah kuat banget dan dijamin gak akan copot. Jadi ujung-ujungnya tinggal kita gunting dekat mungkin, jadi biar nggak kelihatan ada sambungan. Nah, ini cepet banget kan cara menyambungkan benangnya. Trik yang kedua yaitu aku mau nunjukin gimana caranya buat invisible slip stitch. Jadi slip stitch itu biasanya kan kita pakai kalau di akhir baris ya. Nah, bisa kelihatan bedanya kan, yang ini yang pakai slip stitch, ini yang pakai invisible slip stitch. Jadi kalau slip stitch itu nanti kelihatan ada sambungan akhirnya. Ini aku bikin 15 DC di dalam magic ring. Yang ini juga sama 15 DC di dalam magic ring, tapi nggak kelihatan di mana slip stitchnya, di mana akhirnya. Terus di sini juga aku di sini ada rantai 3 kali ya. Tapi di sini aku nggak pakai rantai 3 kali untuk mengawali baris, tapi aku pakai trik membuat DC tanpa 3 rantai. Ini udah aku tunjukin di My Trick Crochet Hacks episode 2. Kalau kalian yang belum nonton, tonton di video sebelumnya ya. Nanti aku tulisin linknya di description box di bawah. Oke, di sini aku udah punya 15 DC ya di dalam magic ring. Kalau dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terus kita bisa hitung juga ini bagian loopnya. Sebenarnya di sini ada 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 terakhir. Nah, untuk bikin slip stitch biasanya kan langsung ya ke stitch pertama nih, ke sini, ke DC pertama. Tapi sekarang ini kita gunting aja langsung si benangnya. Biasanya aku pakai trik ini tuh kalau bikin DC ataupun pokoknya di akhir aja, jadi nggak nyambung ke row selanjutnya. Aduh, ini udah habis. Nah, kayak gini, ini udah dipotong kan. Terus kita langsung tarik, keluarin sisa benangnya kayak gini. Nah, untuk membuat invisible slip stitch, kita akan tutupi si bagian loop pertama ini dengan invisible slip stitch yang akan kita buat. Jadi caranya,
kita masukkan hakpen ke loop kedua ya, stitch loop kedua dari bawah kayak gini, dari depan, terus kait, tarik ke belakang kayak gini ya, terus sesuaikan, ditarik aja, jangan terlalu rapat sama jangan terlalu longgar juga, jadi dikira-kira aja, disamain panjangnya dengan loop yang lain kayak gini. Terus masukkan lagi hakpennya dari bawah sini, dari bawah loop terakhir di tengah-tengah, terus kait benangnya, tarik. Nah, jadi tadi loop yang pertama, loop stitch pertama ini ketutupin ya sama invisible slip stitch yang ini. Nah, ini kan kayak gini, terus tinggal kita selipin aja sisa benangnya kemana aja, yang penting dia kuat dan rapi ya, tersembunyi. Nah, jadi sekarang nggak kelihatan kan slip stitchnya, jadi semuanya mirip dengan loop-loop yang lain. Terus ini tinggal digunting sama dirapikan aja. Untuk trik yang ketiga, ini aku nggak tahu ya nyebutnya harus disebut dengan trik apa, tapi biasanya trik ini aku pakai untuk memulai sebuah project. Misalkan di sini aku bikin 2 contoh, bikin SC bolak-balik ya, beberapa baris ke atas. Nah, biasanya kan kita mulai pasti dengan bikin foundation chain dulu atau rantai dasar dulu nih. Rantai dasar dulu, terus bikin SC kan bolak-balik gitu. Nah, di sini aku bikin rantai, terus bikin SC di bagian depan rantainya. Tapi kalau yang ini aku pakai trik, jadi biar kelihatan lebih rapi, itu aku ngerjain SC-nya di bagian backbone-nya. Ini bisa kelihatan kan bedanya. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita praktek. Pertama kita butuh 2 hakpen dulu, ukurannya yang berbeda. Jadi kita butuh hakpen yang ukuran kita bakal pakai sama yang 1 tingkat lebih tinggi. Contohnya di sini aku sebenarnya pakai ukuran 3 mm, tapi di sini aku bakal butuh ukuran 3,5 mm untuk bikin foundation chain-nya. Jadi yang lebih besar ya. Langsung aja kita buat bikin foundation chain. Di sini aku bikin 10 dulu. 10 rantai dulu. Untuk contoh aja ya. 10. Nah, ini kan bisa dilihat ini bagian depan rantai sama ini bagian belakang rantainya. Nah, nanti kita bakal ngerjain di bagian belakangnya atau biasanya disebut backbone rantai. Nih, kalau dibalik, ini ada bagian 1 loop kayak gini. Nah, ini nanti kita bakal ngerjain di sininya. Nah, biasanya kan kalau tanpa kerjain di backbone, misalkan kita kalau mau bikin SC langsung di sini ya, ke sini. Nah, tapi kita gak akan kerjain di sini, tapi di bagian backbone-nya. Terus aku bakal ganti ke ukuran hakpen yang sebenarnya aku pakai, yang ukuran 3 mm. Ini kayak biasa aja karena sekarang aku mau bikin SC, jadi kita lewatin 1 rantai di sini ya. Jadi kita bikin SC-nya di rantai kedua, tapi di bagian backbone-nya. Jadi kita bisa balik. Terus di sini kita kerjain SC-nya. Nah, masukkan hakpennya. Bikin SC seperti biasa. Jadi nanti itu kalau kita ngerjain di sini bisa bikin lebih rapi hasil akhirnya. Ini juga berlaku kalau mau bikin DC atau TR atau lain-lain. Pokoknya tinggal disesuaikan aja. Kita bikin di bagian backbone-nya ya, di sini. Nah, kenapa aku tadi pakai bikin rantainya pakai hakpen yang lebih besar? Karena sebenarnya saat kita bikin rantai sama bikin stitches SC kayak gini, ini kan juga ngebentuk baris ngebentuk loop ya, atau ngebentuk lubangnya. Ini tuh dia pasti lebih besar daripada tarikan kita membuat rantai. Jadi kalau misalkan kita pakai hakpen yang sama, nanti tuh hasilnya akan melengkung. Nanti aku tunjukin ya bedanya dengan tadi aku bikin rantai dengan hakpen yang sama, pakai yang tetap yang ini, atau ini yang dengan hakpen lebih besar.
nanti kelihatan bedanya. Nah, ini yang terakhir. Kayak gini. Nah, ini kan jadi rapi ya, lurus ya. Terus bagian belakangnya juga ini kayak loop bikin stitches biasa aja. Sementara kalau yang ini aku tadi bikin rantainya juga tetap pakai yang 3 mm. Ini tuh dia cenderung lebih kecil karena tarikan bikin rantai sama tarikan bikin tusukan itu beda. Bisa kelihatan ya bedanya. Nah, terus gimana kalau lagi nggak bawa dua hakpen ukuran berbeda? Nggak apa-apa, yang penting nanti kalian atur aja tarikannya. Kalau bikin rantai itu dibikin longgar aja dikit gitu, biar gampang. Nah, ini bonus ya. Trik aku biasanya setiap aku ngerjain project apapun, kalau ujungnya ini nggak akan dipakai, selalu aku selipin. Biar nanti kita nggak usah capek-capek ngerapihin dijahit. Nah, jadi tetap diselipin. Kayaknya ini teman-teman perajut juga udah sering ya kalau bikin trik ini. Oke, gitu aja teman-teman. Aku bakal beresin dulu sampai akhir. Nanti aku bakal tunjukin gimana perbedaannya. Oke, jadinya kayak gini. Kelihatan kan? Jadi lebih mirip. Nah, ini yang kalau bikin stitches tapi di rantai kayak biasa, bukan di bagian backbone-nya. Kelihatan kan bedanya? Ini tadi gara-gara pemantik apinya habis jadi agak berantakan, gak apa-apa. Oke, itu aja video tutorialnya. Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini. Gimana? Kalian udah pernah coba nggak trik-trik yang aku pakai tadi itu, atau baru dengar kali ini? Nah, semoga bisa membantu merajut kalian biar lebih gampang dan biar bisa lebih rapi juga. Kalau kalian punya trik lain, coba dong tolong tulis di kolom komentar di bawah. Nanti siapa tahu aku juga belum tahu ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum nonton episode 1 dan 2, bisa diklik di sini ya, atau nanti aku tulisin linknya di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.